Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya dalam sesi membaca Nusantara lewat karya-karya atau catatan perjalanan bangsa Eropa. Pada hari ini 6 Mei 2020 kita akan membicarakan satu karya yang ditulis oleh seorang naturalis dan penjelajah berkebangsaan Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace, yang lahir pada tahun 1825 dan meninggal pada tahun 1913 atau dengan usia 90 tahun. Usia yang cukup panjang tentunya. Wallace seorang pemuda yang memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, dibarengi dengan keberanian dalam mengadakan petualang. Anda bisa membayangkan pada usia 21 tahun, Alfred Wallace sudah melakukan penjelajahan ke Amazon untuk melakukan penelitian tentunya. Dan pada usia 30-an, Alfred Russel Wallace ini telah tiba di Nusantara dan melakukan penjelajahan dari ujung barat Nusantara, dari Singapura sampai dengan ujung timur Nusantara, Papua dan Maluku. Ada satu hal yang menarik. Tentunya saya tidak akan membicarakan Nusantara yang dikarang oleh Alfred Russel Wallace ini secara utuh. Saya hanya akan membicarakan bagian-bagian tertentu yang saya anggap penting, terutama dalam kaitan dengan dunia kemaritiman Nusantara. Salah satu ide yang menarik atau pelajaran yang sempat dikemukakan oleh Alfred ini dalam perjalanan penjelajahannya di sejumlah wilayah di Nusantara, ia sampai pada satu kesimpulan bahwa perdagangan maritim itu membangun peradaban. Ini sangat menarik. Bagaimana kita melihat dunia maritim? Bukan hanya bentang alam, laut, karena kita Nusantara adalah negara maritim. Tetapi bagaimana proses interaksi antar masyarakat? Bagaimana upaya manusia di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang separuhnya adalah laut? Gagasan ini menarik untuk kita telusuri. Perdagangan maritim membangun peradaban. Karya ini diterjemahkan dari edisi tahun 1869 yang berjudul The Malay Archipelago atau Kepulauan Melayu. Pada tahun 2009, komunitas bambu menerjemahkannya dan memberinya judul Kepulauan Nusantara. Tentunya ini akan memudahkan para pembaca di kalangan Indonesia. Membaca buku ini membutuhkan tenaga, perhatian. Betapa tidak, karya ini setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh komunitas bambu di tahun 2009 dengan jumlah halaman kurang lebih 500. Ukurannya pun juga cukup besar, 21
kali 29,7 cm. Ini bisa dibayangkan, bukunya cukup besar, ya, cukup tebal tentunya. Nah, pertama-tama tentunya Alfred Russel Wallace mencoba untuk memberikan definisi batasan wilayah yang ia sebut dengan Nusantara. Di buku ini, di kata pengantar yang ditulis oleh penulisnya di tahun 1800 1869, Wallace mencoba untuk mengelompokkan Nusantara di dalam 5 wilayah berdasarkan pertimbangan geografis, zoologi, dan etnologi. Yang pertama adalah Kepulauan Indo-Melayu yang meliputi Semenanjung Melayu dan Singapura, Borneo, Jawa, dan Sumatera. Kelompok yang kedua adalah kelompok timur yang meliputi Kepulauan Timur, Flores, Sumbawa, Lombok, dan beberapa pulau kecil sekitarnya. Kelompok yang ketiga adalah Celebes yang meliputi Kepulauan Sula dan Buton. Kelompok yang keempat adalah kelompok Maluku. Ini cukup banyak. Ada Pulau Buru, Pulau Seram, Bacan, Gilolo, Moti, Ternate, Makian, Amboina, Banda, Gorom, dan pulau-pulau yang lain di Maluku. Kelompok yang keempat adalah kelompok Papua yang meliputi Pulau New Guinea dan Kepulauan Aru, Misol, Salawati, Waigeo, dan pulau-pulau sekitarnya. Kepulauan Kei pun dimasukkan dalam kategori Papua, meskipun pada zaman ini Kepulauan Kei itu masuk dalam wilayah administratif Maluku. Nah, Nusantara yang coba dikemukakan oleh Wallace ini wilayahnya cukup luas. Di sini disebutkan bahwa wilayah Nusantara itu mencakup Semenanjung Melayu sampai dengan Tanah Serim, dan Kepulauan Nicobar di sisi barat, Filipina di utara, Kepulauan Solomon di luar New Guinea di sisi timur. Semua pulau besar yang termasuk dalam batas-batas ini dihubungkan satu sama lain oleh pulau-pulau yang lebih kecil. Pulau-pulau yang lebih kecil tersebut menjadikan tidak ada satupun yang jelas terpisah. Hampir tanpa kecuali, semua pulau di kawasan Nusantara memiliki iklim yang sama dan ditumbuhi oleh hutan. Bila kita mempelajari bentuk dan persebaran pulau di peta atau bepergian dari pulau satu ke pulau yang lain, maka kesan yang akan diperoleh adalah bahwa pulau-pulau ini atau Nusantara merupakan satu kesatuan. Semua bagiannya berkait satu sama lain oleh laut. Ini menarik sekali ketika Wallace mencoba untuk memberikan pada kita tentang luas wilayah Nusantara dan dibandingkan dengan wilayah lain. Wilayah Nusantara membentang sejauh 4.000 mil dari barat ke timur dan melebar sejauh 1.300 mil dari utara ke selatan. Luas Kepulauan Nusantara, kata Wallace, sama dengan luas Eropa dari ujung barat sampai Asia Tengah,
atau sama dengan luas bagian yang tersebar Amerika Selatan. Terlebar Amerika Selatan maksudnya. Kepulauan Nusantara mencakup 3 pulau yang lebih besar daripada Britania Raya. Salah satu pulau misalnya Borneo. Ya. Pulau itu kita bisa meletakkan Kepulauan Inggris. Luas Borneo bahkan bisa mencakup Kepulauan Inggris yang dikelilingi oleh lautan luas. New Guinea yang bentuknya sederhana, luasnya mungkin lebih daripada Borneo. Sumatera kira-kira sama luasnya dengan Solomon. Jawa, Luzon, dan Celebes memiliki luas yang sama dengan Irlandia. Luas 18 pulau yang lain rata-rata sama dengan Jamaika dan lebih dari 100 pulau lainnya seluas Pulau Wake. Nah, ini satu kenyataan dan suatu kesyukuran bagi kita. Nusantara memang luar biasa. Pada bagian awal buku ini, Alfred Russel Wallace mencoba untuk memberikan kepada kita informasi mengenai peristiwa letusan gunung. Yang pertama, letusan gunung terjadi di Pulau Jawa pada tahun 1772. Ya, ini letusan Gunung Papandayang di Jawa yang menghancurkan 40 kampung. Letusan yang lain yang sangat dahsyat adalah letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa pada tahun 1815 yang menewaskan 12.000 orang. Jumlah yang sangat besar. Debunya menggelapkan udara dan menutupi laut hingga jarak 300 mil. Yang lain juga terjadi letusan gunung, tepatnya di Pulau Makian, Maluku Utara yang dikunjungi oleh Wallace. Letusan terjadi pada tahun 1860. Maaf, lebih tepatnya pada 29 Desember gunung di Pulau Makian itu meletus setelah 215 tahun tidak aktif. Letusan ini menewaskan sebagian besar penduduk, menyelubungi udara Ternate dengan gelap, dan menghancurkan seluruh tanaman di pulau itu dan pulau-pulau sekitarnya. Abunya menggelapkan udara Ternate hingga 40 mil. Dibandingkan dengan Tambora, tentu Tambora jauh lebih dahsyat, karena abunya bisa menutupi jarak pandang hingga 300 mil. Karena wilayah Nusantara terletak di Katulistiwa, kata Wallace, dan dikelilingi oleh laut, maka keadaan iklimnya cukup baik dan tentu selalu menarik perhatian orang untuk menyaksikannya. Pada tahun 1854, Wallace tiba di pelabuhan Singapura. Di sana dia bertemu dengan sejumlah orang. Di antaranya adalah para pelaut dan pedagang yang berasal dari Celebes, Sulawesi. Dan pada kesempatan itu
dia tidak mendapatkan kesan positif terhadap para pelaut pedagang yang berasal dari Sulawesi. Ini adalah kesan pertama bagaimana Wallace melihat orang-orang Sulawesi. Meskipun pada akhirnya ketika melakukan perjalanan sampai ke Makassar, kemudian ke Kepulauan Aru, tepatnya di Dubo, penilaian itu berubah 100%. Bagaimana Wallace menyaksikan citra positif dari orang-orang Sulawesi, para pelaut pedagang Sulawesi yang berada di Kepulauan Aru. Sekali lagi, seperti saya katakan bahwa buku ini memang banyak menggambarkan tentang botani, tetapi saya tidak akan membicarakan soal itu semua. Saya mencoba untuk mengambil bagian sesuai dengan kebutuhan saya di dalam memahami dunia maritim Nusantara. Oleh karena itu, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat perjalanan Wallace. Dari Singapura dia berlayar menuju Bali menggunakan kapal layar bertiang 2 kepunyaan orang Cina. Pelayaran ini dimulai pada tanggal 13 Juni 1856 dalam